Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas film Lightyear, terinspirasi dari Disney Pixar Toy Story. Jadi kan film Lightyear ini kemarin tidak tayang ya, di cancel penayangannya di Indonesia karena masalah tersebut. Nah sehingga di sini aku akan menceritakan alur ceritanya ya teman-teman. Jujur ya, rating aku untuk film animasi ini 7 out of 10 karena memang sangat menghibur dan juga tidak disarankan untuk anak-anak ya, karena memang materinya itu dewasa di sini. Oke teman-teman semuanya, let's check it out. Film Lightyear ini dibuka dengan narasi yang menceritakan tentang Andy atau pemilik mainan Buzz Lightyear pada tahun 1995. Jadi ini balik lagi ke Toy Story yang pertama. Andy ini mendapatkan mainan Buzz Lightyear saat ulang tahunnya. Nah, mainan itu dari film favoritnya berjudul Lightyear. Scene dibuka dengan kapal luar angkasa yang berjarak 4,2 juta tahun cahaya dari planet bumi. Pesawat ini ternyata adalah pesawat penjelajah untuk menjelajahi planet-planet yang belum terpetakan. Jadi para kru luar angkasa ini hendak mencari planet lain ya untuk ditempati selain planet bumi. Pesawat ini pun mendeteksi adanya planet yang bisa dihuni, kemudian membangunkan kru dari kapal luar angkasa ini, yaitu si Buzz Lightyear. Buzz berkata sebelum dia membangunkan semua para ilmuwan dan orang-orang yang masih hibernasi di pesawat, ia harus mengeksplorasi dulu planet ini apakah layak huni dan tidak berbahaya. Kebiasaan Buzz Lightyear ini yang suka sekali bercerita selama melakukan misi dengan merekam suaranya dan sedikit dikejutkan dan diledek oleh rekan Space Ranger-nya yaitu Komandan Hawthorne. Secara tiba-tiba pesawat mereka yang besar sekali tersebut berbentuk bulat dililit oleh akar hidup dan membuat kaki penopang pesawat segera amblas atau jatuh. Kembali ke Cadet Space Ranger dengan dibantu oleh anak baru membuat Buzz Lightyear tidak menyukainya karena ia tidak suka anak baru yang suka membuat keadaan rumit. Segera akar hidup tersebut melilit anak baru dan menyerang Buzz dan Hawthorne. Mereka bertiga juga diserang oleh monster serangga yang besar berasal dari planet ini. Segera mereka berdua mengetahui bahwa pesawat mereka hampir hancur. Buzz dan Komandan Hawthorne berdua pergi untuk menyelamatkan pesawat itu. Mereka menggunakan kekuatan kostum tembus pandang yang membuat mereka tidak terlihat dan mulai bekerja sama menyerang para monster serangga. Komandan Hawthorne segera memperbaiki pesawat yang rusak. Buzz pun melihat anak baru tersebut masih dililit oleh akar monster itu dan hampir tertinggal. Buzz pun segera menyelamatkannya dan mereka berdua berhasil masuk ke dalam pesawat tepat sebelum Komandan Hawthorne menutup gate-nya. Buzz Lightyear langsung pergi ke ruang kemudi pesawat untuk segera pergi dari planet ini. Namun Buzz salah dalam mengkalkulasikan dan tidak sukses dalam mengemudikan pesawat karena kaki pesawat masih dililit dengan erat oleh akar hidup itu. Dan karena hal inilah membuat pesawat pun terbang secara paksa dengan keadaan error sehingga menabrak gunung batu di depannya dengan sangat keras, menyebabkan salah satu mesin kristal cahaya mereka yang berfungsi sebagai bahan roket pesawat hancur lebur. Buzz pun sangat kecewa ya dengan dirinya sendiri karena ulahnya ini seluruh penumpang pesawat dan awak pesawat di kapal luar angkasa ini terbangun dari hibernasinya. Para awak kapal pun segera memulai prosedur evakuasi. Karena ulahnya ini, Buzz Lightyear berusaha untuk mengundurkan diri dan berkata bahwa dia tidak becus dalam melakukan tugasnya kepada Commander Hawthorne. Namun, Commander Hawthorne berkata bahwa ia menolak pengunduran diri tersebut dan harus segera menyelesaikan misi ini agar bisa pulang kembali ke rumah. Dan sedikit memotivasi Buzz Lightyear untuk tetap berjuang apapun itu hasilnya. Segera, karena semua awak kru kapal sudah terdampar di planet, mereka pun langsung mengumpulkan sumber daya planet ini untuk membangun koloni atau komunitas manusia baru di planet ini ya teman-teman, dibantu oleh Space Ranger, ilmuwan dan juga engineer. Tercatat mereka sudah setahun penuh ya berada di planet ini dan memiliki tujuan misi untuk membuat kristal bahan bakar yang baru menggunakan sumber daya yang ada di planet ini. Mereka menambang dan menciptakan kristal bahan bakar yang baru untuk memperbaiki pesawat mereka yang rusak agar bisa segera pulang. Buzz pun sebagai Space Ranger pertama untuk melakukan uji tes penggunaan bahan bakar ini untuk mengetahui bagaimana atmosfer di atas luar angkasa. Pesawat ini berteknologi hyperspeed atau setara dengan kecepatan cahaya. Buzz pun diantar oleh temannya Kapten Hawthorne dan juga beberapa ilmuwan lainnya yang sudah membangun tempat ini dengan proteksi yang aman ya guys, sehingga akar hidup dan monster serangga tidak bisa masuk ke koloni mereka. Penerbangan Buzz Lightyear ini menggunakan hyperspeed akan berdurasi 4 menit. Buzz pun dilengkapi dengan protokol Ivan untuk pilot otomatis. Dan kalimat yang sering Buzz Lightyear katakan di Toy Story 1, 2, 3, 4 to Infinity and Beyond itu merupakan ungkapan antara Kapten Hawthorne dan
dan juga Buzz Lightyear. Jadi karena mereka ini sudah seperti sahabat, jadi ada ungkapan spesial ya guys. Buzz pun segera mendapatkan bahan bakar kristalnya yang merupakan campuran bahan bakar dengan formulasi khusus yang dibuat langsung oleh robot dengan peluang keberhasilan 87%. Dengan mantap dan percaya diri, Buzz pun langsung mengendarai pesawat menggunakan pesawat XL-01, pesawat paling termutakhir. Uji tes pertama ini, Buzz akan terbang keluar planet selama 4 menit dan segera pulang. Segera Buzz Lightyear meluncur cepat mengitari Alpha Tekani, nama planet lain yang lebih besar berbentuk seperti matahari dekat dengan planetnya tempat Buzz Lightyear terdampar, yaitu Prime Tekani, planet yang lebih kecil. Buzz pun diharuskan melewati sebuah cincin perlambatan ketika kembali ke planet Prime Tekani untuk memudahkannya pendaratan. Segera Buzz mulai mengaktifkan kecepatan hyperspeed dan mulai memutari planet matahari tersebut. Buzz pun terus meningkatkan kecepatan dan memperhatikan kestabilan bahan bakar. Kegagalan pun terjadi karena mesin kristal cahaya tidak merespon atau rusak, membuat pesawat Buzz menjauhi titik lokasi pendaratan. Tidak mau mati, Buzz pun menggunakan kepintarannya membuat rumus dan melontarkan pesawat menggunakan bom dari bahan bakar kristal yang gagal itu. Dan pada akhirnya Buzz selamat dan kembali ke jalur pendaratan. Namun ia gagal menggunakan kekuatan hyperspeed kristal. Ketika sampai di landasan pesawat, Buzz pun disambut oleh temannya Diaz yang ternyata sudah brewok ya. Dan itu membuat si Buzz Lightyear ini kebingungan. Dan ia melihat juga fasilitas dan kapal-kapal pun sudah berubah. Diaz pun berkata bahwa Buzz Lightyear itu pergi selama 4 tahun 2 bulan 3 hari. Komandan Hautron yang melihat Buzz langsung memeluknya dan berkata, "Kami kira kami kehilanganmu, Buzz." Dan terungkap bahwa semua ini karena dilatasi waktu, atau ketika Buzz berada dalam kecepatan hyperspeed, waktu Buzz melambat, namun waktu di tempat lain akan berlalu cepat pula. 1 menit yang Buzz habiskan berarti 1 tahun di tempat koloninya sudah berlalu. 4 menit yang Buzz habiskan di luar angkasa, 4 tahun sudah berlalu di koloninya, termasuk Komandan Hautron itu sendiri. Makin cepat Buzz terbang, maka waktu di tempat lain akan cepat juga berlalu. Komandan Hautron pun menghentikan misi sampai ia mengetahui apa penyebabnya, karena ia tidak ingin Buzz kehilangan waktunya lagi bertahun-tahun. Buzz pun masih menyalahkan dirinya karena ulahnya semua orang terjebak di sini. Terungkap di sini juga bahwa Komandan Hautron itu juga sudah bertunangan. Buzz pun memasuki kamarnya dan ia menemukan hadiah dari Komandan Hautron yang diberikan 3 tahun yang lalu. Ia mendapatkan robot kucing bernama Sock yang berfungsi sebagai robot pendamping pribadi Buzz yang dibuat oleh Star Commander untuk menangani transisi emosional setelah lama Buzz ini berpergian. Buzz pun mengalami mimpi buruk karena kegagalannya tersebut. Ia pun dibangunkan dan mendapatkan motivasi dan semangat baru untuk tidak pernah menyerah akan misinya. Ia pun memberikan misi baru kepada Sox, robot kucing itu, untuk mengerjakan persoalan dan menemukan jawaban perihal kestabilan bahan bakar atau fusi kristalik yang sangat penting banget untuk bahan bakar hyperspeed. Buzz pun segera bersiap memakai kostumnya kembali dan meluncur keluar angkasa, melakukan hal yang sama untuk uji tes hyperspeed seperti yang ia lakukan di uji tes pertama dahulu. Namun selalu mendapatkan kegagalan dan tidak stabil, hingga Kapten Hautron pun sudah hamil ya ketika dia kembali. Buzz pun tidak pantang menyerah. Ia kembali pergi, meluncur keluar angkasa lagi dan lagi, melakukan hal yang sama berulang-ulang lagi, hingga anak sahabatnya Kapten Hautron itu sudah mulai besar dan orang-orang di sekelilingnya mulai menua, tapi si Buzz ini masih tetap muda. Kegagalan dan ketidakstabilan pun terus-menerus terjadi, hingga total tahun yang sudah Buzz Lightyear itu habiskan adalah 40 tahun ya teman-teman. Hingga ia kembali lagi, Kapten Hautron itu sudah menjadi tua dan sudah meninggal. Bahkan temannya Diaz yang di awal film tadi juga sudah menjadi tua. Buzz pun melihat pesan yang ditinggalkan oleh Kapten Hautron berbentuk video hologram. Terlihat juga di video pesan hologram itu ada cucu dari Kapten Hautron, yaitu Izzy. Kapten Hautron pun berkata, "Selamat tinggal Buzz, aku menyesal tidak bisa melihatmu menyelesaikan misi ini." Dan posisi dari Kapten Hautron sudah diganti oleh Komandan Cal. Komandan Cal pun berkata kepada Buzz bahwa itu adalah misi terakhirnya, bahwa ternyata orang-orang di sini, koloni di sini, memutuskan untuk tinggal di planet ini dan membangun sebuah shield atau perisai laser untuk melindungi mereka. Hal ini membuat Buzz terkejut karena ternyata mereka tidak ingin pulang kembali ke rumah atau planet bumi. Buzz pun tampak kecewa dan Sox, kucing robotnya itu, menghampirinya dan berkata bahwa ia menyelesaikan permasalahan bahan bakar yang butuh waktu 62 tahun 7 bulan 5 hari untuk dia menyelesaikannya. Tapi bagi Buzz itu sangat cepat ya. Sox pun sangat excited ya untuk menguji temuannya ini. Namun kata Buzz itu adalah misi terakhir dan dia masih kecewa. Seketika ia dikejutkan dengan prajurit atau tentara yang datang untuk mengambil Sox atau kucing itu atau robot itu. Mereka berkata harus menonaktifkan kucingnya si Buzz itu, karena Buzz tahu bahwa Sox punya hasil temuan bahan bakarnya itu. Ia langsung membawa kabur robot kucing dan pergi ke pangkalan udara
udara untuk pergi kembali. Terjadi kejar-kejaran antara Buzz dan juga petugas karena Buzz Lightyear ingin menggunakan rencana dari formula temuannya si Sox itu untuk pergi sekali lagi meluncur kembali untuk menguji bahan bakar yang baru itu. Akhirnya Buzz pun sukses ya untuk menguji kembali formula buatannya Sox si kucing robot itu menuju ke kecepatan hyperspeed kembali untuk bisa menyelesaikan misinya. Dan benar saja ya, formula buatan Sox si kucing robot itu sukses membuat Buzz sampai ke hyperspeed 100% dan sukses. Buzz pun kembali mendarat ke tempat pangkalan udara dan juga koloninya. Namun ia melesat dari titik landasan dan malah terdampar di sebuah hutan. Ia pun diserang oleh robot yang jahat, namun dia diselamatkan oleh orang lain yang ternyata adalah Izzy atau cucu dari Kapten Tron yang sudah dewasa. Buzz pun terkejut, ternyata dia tadi pergi itu menghabiskan waktu 22 tahun, 19 minggu dan 4 hari. Sangat lama daripada perjalanannya yang kemarin. Robot jahat itu merupakan robot yang berasal dari pesawat Zurg atau Commander Zurg. Robot Zurg ini menyerang para ilmuwan dan para koloni serta orang-orang yang ada di planet ini. Izzy pun mengajak Buzz untuk bertemu dengan timnya mengalahkan para robot Zurg ini. Tapi tidak sesuai dengan ekspektasi ya, karena tim Izzy ini hanyalah tim amatiran dan tidak bisa bertarung sesungguhnya melawan robot, dan ini mengecewakan Buzz. Walaupun rencana mereka terlihat sangat menjanjikan, yaitu ingin meledakkan pesawat utama Zurg untuk mematikan semua para robot-robotnya yang memiliki daya dari pesawat utama. Mereka pun secara tiba-tiba diserang oleh para robot Zurg yang berusaha untuk menculik Buzz Lightyear. Buzz pun tidak ingin terlibat dengan kelompoknya Izzy yang ternyata adalah anak baru dan masih amatiran, tidak bisa bertarung langsung. Karena itu akan membahayakan hidup mereka. Namun akhirnya Buzz pun mengizinkan mereka untuk membantunya mendapatkan sebuah pesawat yang berada di pangkalan udara tidak jauh dari situ yang bisa membawa mereka mendekat ke kapal utama robot Zurg. Namun ternyata mereka diserang habis-habisan oleh para robot Zurg dan juga kapal-kapal dari robot jahat Zurg. Kapal mereka pun hancur dan tidak bisa terbang lagi ya, karena terkena serangan dari robot jahat tersebut. Satu-satunya solusi adalah mendapatkan compare part yang tepat untuk bisa memperbaikinya, dan akhirnya mereka menemukan sebuah pangkalan udara terbengkalai di dekat situ yang ternyata memiliki alat-alat perbaikan. Akhirnya di tempat terbengkalai ini mereka menemukan alat untuk bisa memperbaiki pesawat mereka. Namun di sini terjadi hal yang tidak diinginkan, yaitu mereka terjebak di suatu jebakan kaca berwarna merah. Namun akhirnya mereka berhasil lepas karena kerjasama tim mereka. Segera Buzz, Izzy dan timnya pergi ke kapal mereka untuk memperbaiki. Namun mereka secara tiba-tiba diserang oleh robot Zurg pemimpinnya, yaitu Kapten Zurg, yang hanya mengincar dan menyerang Buzz Lightyear saja. Robot Kapten Zurg itu berkata, "Buzz, ikutlah denganku," dan ini mengejutkan Buzz karena kenapa ia mengetahui namanya. Buzz pun sekali lagi mendapatkan bantuan dari teman-temannya yang menyelamatkannya dari robot Kapten Zurg ini. Segera Kapten Zurg diserang oleh mereka. Kapten Zurg pun memanggil semua tentara robotnya yang lain untuk membantunya menyergap Buzz dan teman-temannya. Mereka pun butuh 5 menit lebih ya untuk memperbaiki pesawat. Akhirnya terjadi kejar-kejaran dengan para robot Zurg ini dengan kapal pesawat mereka. Banyak sekali robot Zurg yang menyerang mereka. Namun dengan bantuan tim Izzy, mereka bisa diserang dan ditembak secara bersamaan. Sox pun harus bisa menyelesaikan pekerjaannya untuk memperbaiki pesawat yang harus sampai 100%, dan itu baru 24%. Ketika sudah sampai 100% perbaikan pesawat, Izzy melakukan kesalahannya dengan mengeluarkan bahan bakar hyperspeed kristal pesawat ini sehingga pesawat ini mati ya teman-teman. Dan segera para robot Zurg itu mendekati hyperspeed kristal itu untuk mencurinya, karena memang mereka ini mengincar hyperspeed kristal milik Buzz Lightyear. Buzz pun langsung kecewa sekali ya. Dia merasa sedih karena misinya pun gagal. Kristal hyperspeednya pun sudah dicuri. Izzy di sini sangat merasa bersalah ya. Ia meminta maaf kepada Buzz Lightyear, namun mereka sudah tidak bisa apa-apa lagi dan sudah tidak bisa melakukan apapun lagi. Buzz pun secara tiba-tiba diculik oleh robot Kapten Zurg yang ternyata ketika sampai di pesawatnya mengungkapkan diri aslinya yang ternyata adalah Buzz Lightyear itu sendiri, namun dari masa depan atau dari waktu yang berbeda. Buzz pikir ini adalah ayahnya, namun ternyata benar ini adalah dirinya sendiri, dan di sana ada robot Sox kucing yang lain juga. Kembali ke kelompok Izzy, di sana ia sangat kecewa akan dirinya sendiri yang tidak bisa membantu dan menjadi hebat seperti neneknya. Ia malah mengacau terus-menerus, dan ia melihat pesawat robot Zurg yang mulai bergerak. Buzz yang sudah tua ini pun berkata bahwa dia adalah diri Buzz di 50 tahun lagi. Berbeda dengan Buzz, dirinya disambut sebagai penjahat ketika sampai di koloninya, membuat Buzz tua ini harus pergi kabur melintasi waktu lagi dan lagi hingga berabad-abad jauh ke masa depan dan menemukan pesawat Zurg tersebut. Ia pun menunggu kedatangan Buzz untuk dapat menggunakan
menggunakan kristal Buzz yang digunakan untuk mengulang waktu saat kejadian pendaratan mereka di planet yang membuat mereka terdampar. Mereka bisa mencegah itu untuk tidak terjadi dan tidak mendarat di sana, menyelamatkan semuanya dari awal. Namun Buzz tidak menyetujui hal ini, karena jika ia setuju maka semua yang pernah ia alami tidak akan pernah lagi terulang. Izzy atau cucu dari Kapten Hawthorne dan juga keluarganya tidak akan pernah ada, dan ini membuat Buzz tidak mengikuti si Buzz tua ini. Membuat Buzz tua ini pun menyerang Buzz yang masih muda ini ya, dengan robot-robot Zurg-nya. Ia berusaha untuk mencuri kristal Buzz tersebut. Izzy dan kelompoknya pun kehilangan harapan ya teman-teman. Kristal bahan bakar sudah diambil, Buzz pun juga sudah diculik. Namun akhirnya Izzy pun termotivasi untuk menyelamatkan Buzz setelah dia mendapatkan ide cemerlang untuk kembali masuk ke dalam pesawat. Izzy menggunakan alat teleportasi Kapten Zurg untuk memindahkan pesawat mereka ke pesawat utama Zurg, dan hal ini pun berhasil serta sukses ya teman-teman. Mereka berusaha untuk menyelamatkan Buzz Lightyear yang diculik oleh si Buzz tua ini. Buzz pun diikat dan kristalnya pun dicuri. Namun Sox, kucing dari Buzz tua ini, malah membela Buzz yang muda dan malah menyuntikkan bius membuat dia tidak sadarkan diri dan menyelamatkan Buzz Lightyear. Terjadi pertarungan antara Zurg, robot Zurg, dan juga Buzz Lightyear serta timnya. Dan Sox, kucing dari dia sendiri, itu dihancurkan ya karena berasa pengkhianat. Di sini Buzz yang tua itu berusaha untuk mengambil kristal tersebut ya teman-teman. Dengan bantuan tim Buzz Lightyear dan juga Izzy yang berada di pesawat utama mereka, mereka berhasil kabur menggunakan pesawat yang mereka bawa ke sana. Dan akhirnya mereka sukses meledakkan pesawat utama Zurg dan juga semua robot-robotnya. Buzz pun mencoba menyelamatkan Izzy dan teman-temannya di pesawat lain. Namun Zurg itu masih tidak mati dan mengejarnya, malah mencuri kristal tersebut. Buzz pun akhirnya melakukan keputusan yang sangat penting banget dalam hidupnya ya, dengan meledakkan kristal hyperspeed tersebut yang berada di tangan si Zurg, membuatnya hancur berkeping-keping dan meledak. Akhirnya Buzz yang tua dan jahat ini mati juga. Segera Buzz Lightyear menggunakan jetpacknya, Space Ranger miliknya, berusaha menyelamatkan Izzy dan teman-temannya yang terombang-ambing tanpa bahan bakar pesawat. Finally mereka berhasil mendarat dengan aman di planet tempat tinggal mereka ya guys. Akhirnya misi mereka berhasil ya, untuk menghancurkan semua robot-robot Zurg yang mengepung koloni mereka. Mereka pun diselamatkan oleh rescue team dari Space Ranger. Di sini akhirnya Izzy sangat bangga ya dengan dirinya sendiri karena bisa sangat membantu Buzz Lightyear dan juga misinya dan tidak mengacau untuk terakhir kalinya. Berkat arahan Komandan Carl, pemimpin dari koloni ini, Buzz pun dimandatkan posisi baru sebagai Space Ranger yang baru. Tim inti Space Ranger untuk divisi perlindungan semesta. Ia pun disuruh untuk memilih anggota-anggota yang hebat dan berintelijen tinggi. Namun akhirnya Buzz tetap memilih timnya sendiri, yaitu Izzy dan teman-teman. Tak lupa dengan Sox, sang kucing robot yang pintar. Misi pertama tim ini adalah menyelidiki sinyal tidak dikenal yang bisa saja berpotensi untuk mengancam tempat tinggal mereka lagi. Jadi tugas baru Buzz Lightyear dan kawan-kawannya sebagai Space Ranger inti itu bukan lagi untuk membawa mereka pulang, yaitu lebih ke perlindungan galaksi dari invasi planet, khususnya planet mereka sendiri dari invasi orang luar. Akhirnya film ini pun ditutup untuk sekali lagi Buzz Lightyear dan timnya meluncur keluar angkasa sebagai Space Ranger. Dan ternyata Lightyear ini ada end credit scene-nya ya, dimana ternyata robot Zurg yang berisi si Buzz Lightyear tua itu masih hidup ya guys, dan sepertinya akan menjadi villain terus-menerus dari si Buzz Lightyear itu sendiri. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya alur cerita lengkap singkat dari film The Lightyear ini yang tidak jadi tayang di Indonesia. Jujur kalau aku sendiri itu menikmati ya filmnya. Alur ceritanya mudah ketebak, tidak terlalu rumit dan tidak terlalu bertele-tele juga. Namun aku kurang suka ya dalam Chris Evans memerankan suara Buzz Lightyear ini, seperti belum dapat feelingnya aja, kayak kurang greget aja. Karena kan memang Chris Evans itu biasanya seorang aktor ya, karena antara aktor dan dubbing dari sebuah kartun itu jauh berbeda banget skill kemampuannya. Tapi sih ya masih bisa dinikmati sih, walaupun menurut aku ya sedikit kurang emosionalnya gitu loh untuk memerankan suara si Buzz. Dan juga aku benci banget ya dengan kelompoknya Izzy dan teman-temannya di awal-awal itu sangat annoying banget, selalu mengacaukan segalanya dan selalu membuat masalah. Jadi ya kalau menurut aku filmnya itu ya lumayan biasa aja sih. Masih berkesan kalau nonton Toy Story sih, Toy Story versi Buzz Lightyear-nya, karena memang suaranya itu udah khas banget gitu kalau menurut aku ya. Dan juga konfliknya itu lumayan various dan juga tidak ketebak sih villainnya yang ternyata adalah diri Buzz itu sendiri. Karena kalau di versi Toy Story sebenarnya Kapten Robot Zurg itu adalah ayahnya Buzz Lightyear itu sendiri. Dan aku sudah lumayan muak ya dengan Disney
Disney dan film anak-anak lainnya yang memasukkan agenda-agenda orang dewasa dan tidak bagus banget untuk di film anak-anak. Dan aku appreciate banget bioskop Indonesia dan pemerintah dari Indonesia itu tidak membolehkan film ini untuk tayang di sini karena memang efeknya itu sangat berjangka panjang dan tidak baik sekali ya guys. Padahal sebenarnya ini film bagus, tinggal fokus aja di ceritanya, di karakternya, motivasi dan pesan yang hendak disampaikan di film ini itu sebenarnya bagus banget ya. Jadi nggak usah diselipin adegan-adegan seperti itu atau agenda-agenda yang 18 plus dan sangat tidak baik untuk anak-anak. Jadi aku saranin kalau kalian mau nonton ini nanti di Disney Plus ataupun di website lainnya, itu harus didampingi ya anak-anaknya dengan orang dewasa. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya penjelasan alur cerita lengkap dari Lightyear, Buzz Lightyear. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe ya guys. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.